Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu absen. Siapa tahu ada teman yang sudah masuk ya? Talita Hasna Humaira hadir. Gebi Maisa hadir. Muhammad Rizki Hadir. Rio Andika Saputra hadir. Darini Hafiza hadir. Ali Gunawan hadir. Ali Musaiyin hadir. Muhammad Faiz Alawi hadir. Linda Willy hadir. Tidak masuk? Ya. Iqbal Hadir. lalu Ahmad Buhari Hadir. Aldo Nofriandi Hadir. Asrul Hakim hadir. Wahyu Iriani Nur Azrina hadir. Maulisa Febriana hadir. Baik Anita Ramdhani Hadir. Rasdi Mendawati hadir. Lalu Ardiman Hadir. Enzarkawi Hadir. Muhammad Rifki Pratama. Hadir. Alhamdulillah di kelas 9 kehadirannya sudah luar biasa ya, semangatnya belajar. Jadi sebelum kita ke pembelajaran lainnya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Masih ingat? Masih. Apa itu reproduksi pada manusia? Sistem reproduksi pada manusia adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, jadi yang namanya reproduksi manusia itu adalah yang sudah punya keturunan. Nah, jadi di sini tentu dia akan mempunyai proses reproduksi. Nah, apa saja reproduksi itu? Reproduksi Pada pria pria? dan wanita Ya, pada pria itu apa saja? terdiri alat kelamin luar yaitu penis, testis, skrotum, dan bagian dalam. Ya, itu pada reproduksi pria. Coba reproduksi pada wanita. Siapa yang bisa? Coba Indri, apa itu reproduksi pada wanita? Reproduksi pada wanita terdiri dari vagina, ovarium atau induk telur dan rahim. Ya, berarti sudah ngerti ya pembelajaran minggu kemarin tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, berarti kita akan lanjut. Nah, jadi di kelas 9 ini sudah luar biasa, sudah bisa memahami materi yang minggu kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Sebelum kita ke materi, Ibu Guru tanyakan kabarnya dulu ya. Kita ice breaking. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Yes. Langsung saja kita ke materi ya. Silakan perhatikan. Perhatikan materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini capaian pembelajarannya memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, memahami proses identifikasi makhluk hidup yang sesuai dengan karakteristiknya. Apa itu tujuan pembelajaran? Mampu menjelaskan bagian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, Mampu menyebutkan tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. nah kita akan ke pengertian pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses di mana suatu organisme seperti manusia tumbuh secara fisik. Ini bisa diukur dengan angka dan terlihat jelas. Contohnya, tinggi badan yang bertambah ataupun penambahan berat badan. Ya? Ya, jadi di sini ini yang dinamakan tentang pertumbuhan. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah penambahan kemampuan dalam keterampilan dalam proses berbagai aspek. Ini tidak selalu dapat diukur dengan angka. Contohnya, seorang bayi awalnya tidak bisa berbicara
Apa? Tunas. Setelah tunas berkembang. Setelah berkembang berbunga. Setelah dia berbunga baru berbuah. Itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada tumbuhan. Ini pada perkecambahan di atas tanah. Dia berbuah di atas. Kalau ini dia berbuah di bawah, ya. Jadi dia berbuah di bawah. Awal mulanya terbentuk dari biji. Setelah biji tipis. Apa ini? Bawang. Nah, apakah ada perubahan bawang ini? Ada. Apanya? Tumbuh tunas. Tumbuh tunas. Ini namanya perkecambahan pada bawang merah. Berarti dia berkecambah di dalam tanah. Dia menghasilkan buah di dalam tanah. Kalau yang tadi di atas tanah. Ya. Sekarang kita lanjut sedikit saja tentang gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, bisa dilihat ini? Bisa. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Mulai tahap pertumbuhannya, mulai bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa, manula atau tua. Ini tahap perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada namanya epigea dan hipogea seperti tadi yang berkecambah di atas tanah dan berkecambah di bawah tanah. Rifki, bisa diperhatikan ini Rifki? Ya, lanjut. Seperti contoh ini sama maksudnya ya. Mulai dari biji, bentuk tunas, memiliki daun, setelah berdaun apa? Berbunga, setelah berbunga berbuah. Itu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Mulai dari telur, setelah telur, setelah menetas, setelah menjadi anak ayam. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke videonya. Silahkan diamati videonya ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita akan belajar bab 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk video pembelajaran kelas 7 dan kelas 8 juga ada loh. Di usia remaja seperti kalian ini, kalian pasti sering bertanya-tanya, apa sih yang sedang terjadi pada tubuhku ini? Kenapa badanku bertambah tinggi? Kemudian suaraku berubah, wajahku mulai berjerawat, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut adalah normal, karena kalian sedang bertumbuh dan berkembang. Nah, dalam bab ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi ada 3 subbab yang akan dipelajari. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian yang kedua pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan di video kali ini, kita hanya akan fokus membahas yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama kita akan mengenal dulu apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekilas kata, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak jauh berbeda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar, tetapi
dapat diukur dengan alat ukur, seperti contohnya tinggi badan, kemudian ada juga berat badan. Nah itu kan bisa diukur. Tinggi badan kalian bertambah dari yang awalnya 100 cm misalkan menjadi 150 cm. Begitu pula dengan pertambahan berat badan. Sebaliknya, berbeda dengan perkembangan. Kalau perkembangan ini tidak bisa diukur dengan angka jadi. Perkembangan ini merupakan proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contohnya pada seorang bayi, waktu kecil dia belum bisa berbicara. Namun ketika sudah berusia 4 tahun maka anak tersebut sudah sangat lancar berbicara. Nah, seperti itulah yang disebut dengan perkembangan. Mudah dipahami kan? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidup manusia. Yang pertama dimulai dari bayi. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia ini terjadi dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot ini akan membelah secara terus-menerus secara mitosis, yang akhirnya zigot akan berada di fase formula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa penambahan massa sel. Dari fase formula ini, sel terus membelah hingga terbentuk rongga. Fase tersebut disebut dengan blastula. Sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis ya. Lanjut setelah itu, sel akan memasuki fase gastrola. Kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, setelah 8 minggu, embrio ini akan berkembang menjadi fetus atau janin. Nah, di tahap ini sudah dimulai proses pembentukan organ-organ tubuh. Fetus atau janin ini akan terus berkembang sampai pada akhirnya nanti akan dilahirkan menjadi bayi. Oke, kemudian setelah bayi itu lahir, selama 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi akan bertumbuh dan berkembang. Dengan pesat, berat dari bayi ini bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Saat dilahirkan, kepala bayi ini akan berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka. Bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Sistem saraf dan ototnya pun mulai berkembang jadi. Bayi sudah mulai bisa melakukan gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan. Mereka pun juga akan mulai belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah-perintah sederhana. Lanjut pada siklus berikutnya yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak ini dimulai sejak usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan bertambah tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasinya pun juga berkembang. Rasa ingin tahunya juga semakin tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar ini. Perkembangan motorik kasar pada anak di usia 3-5 tahun. Jadi di sana bisa terlihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari anak dimulai dari usia 3 tahun, kemudian 4 tahun dan 5 tahun. Lanjut pada siklus berikutnya yaitu masa remaja dan pubertas. Fase ini merupakan fase paling sulit bagi anak-anak. Karena apa? Karena banyak terjadi perubahan pada tubuh, baik itu dari segi fisik maupun mental. Masa remaja ini merupakan fase perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Fase ini biasanya dimulai sejak berusia 9-15 tahun. Pubertas ini ditandai dengan mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Artinya pada tahap ini, seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi hormon reproduksi yang berperan pada wanita yaitu hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pada laki-laki dinamakan hormon testosteron. Baik, selanjutnya coba perhatikan. Ini akan saya tunjukkan beberapa perkembangan seksual sekunder pada remaja pria dan wanita. Dimulai dari remaja pria dulu ya. Yang pertama, tandanya tumbuh rambut-rambut pada wajah seperti kumis dan janggut atau janggutnya.
Tanda yang kedua, suaranya mulai membesar dan terbaca. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut kecil. Kemudian tumbuh rambut di kemaluan. Dan organ reproduksinya itu sudah mulai berfungsi. Penisnya mulai membesar dan testisnya mulai memproduksi sperma. Kemudian selanjutnya perkembangan seksual sekunder pada remaja wanita ya, yang pertama tumbuh rambut di ketiak, kemudian payudara membesar, bokong dan pinggul membesar, tumbuh rambut di kemaluan, dan organ reproduksinya mulai berfungsi, yang ditandai dengan dimulainya periode menstruasi. Paham ya? Silakan dipahami. Baik, selanjutnya masuk pada masa dewasa. Siklus dewasa ya, setelah pubertas mental, emosi, dan fisik manusia itu mulai stabil. Nah, pada saat ini, manusia akan memasuki masa dewasa. Dan pada masa dewasa, ini tidak lagi mengalami pertambahan tinggi, dan pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Di usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya uban, atau berkurangnya masa otot. Kemudian pada masa 40-50 tahun pada masa pertengahan, wanita ini akan mulai berhenti mengalami menstruasi, atau yang biasa disebut dengan menopause. Sementara pada pria ini, masa produksi spermanya akan berkurang. Tetapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa akan tetap aktif di sepanjang hidup mereka. Setelah melalui masa dewasa, barulah kemudian manusia akan memasuki masa tua. Bisa dipahami ya? Baik, itu tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Video ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu. Untuk kelompok 1, Gaby, cari teman kelompoknya ya kalau ibu guru panggil. Gaby, Ari Gunawan, mana Ari Gunawan? Hakim sama Buhari. Silahkan cari teman kelompoknya dulu. Yang lain. Kelompok 2, Indri Wahyuni, Rasti Imelda, Rio Wandika Saputra, M. Aziz Alawi. Mana kelompok 2? Coba angkat tangannya kelompok 2. Mana saja kelompok 2? Ya, kelompok 3, Muhammad Rizki, Nur Aslina, Baik Anita. Mana Anita? Ya. Kelompok 4, Aldo, Maulisa Febriana, Ali Musayyid, M. Faiz, sama Ardiman. Ada yang belum ibu panggil? Ya. Zarkawi masuk ke kelompok Indri. Siapa juga yang belum? Tanita masuk ke Gaby, kelompok Gaby ya. Silahkan bagi kelompoknya dulu. Cari teman kelompoknya. Silahkan. Silahkan cari teman kelompoknya. Silahkan cari teman kelompoknya. Ayo buat dulu teman kelompoknya.
Ayo, silakan dari kelompoknya dulu. Dari kampungnya dulu ini. Nah, ya. Sini. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan ya. Sambil diskusi, buka buku prakteknya juga ya. Silakan. Silakan. Silakan perhatikan. Sudah ibu buatkan kelompoknya ya. Dah. Untuk kelompok Debbie. Sini silakan sudah kerjakan tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yang sudah lihat tadi ya. Silakan dikerjakan. Ayo Bu Hari. Silakan keluarkan. Indri. Silakan diskusikan yang sudah buat tentang ini apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada makhluk hidup ya, ada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berarti maksudnya sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, silakan. Silakan. Rifki, diskusikan sama teman-teman. Ya. Silakan. Diskusikan ini. Ya, pengertiannya ya. Kemudian yang kedua, tahapannya ya. Yang ketiga tentang gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan dan manusia. Untuk memilih salah satunya, pilih salah satu dari gambar yang kamu mau ya. Silakan. Halo. Silakan. Pertanyaan pertama di sini, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan ya? Yang kedua, sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apanya ya? Yang ketiga, buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan dan manusia dengan memilih salah satunya. Boleh pilih gambarnya salah satu gambar ya. Ya. Silakan diskusikan. Buka
Nah, di sini gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ya, perhatikan. Buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Dengan begini salah satunya. Tadi kan sudah ada gambar di depan, ya. Nah, misalnya ide buat tentang tumbuhan. Nah, awal mulanya gambarnya seperti apa? Ya, misalnya kalau hewan, awal mulanya seperti apa? Gambar yang sudah ada di yang buku belakang ataupun manusia ya. Silakan. Ini kan ada tadi gambar manusia ya. Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain yang belum paham? Silakan ditanyakan. Terima. Silakan diskusikan sama temannya sambil diskusi menanggapi dari teman yang lain. Ada yang mau kerjakan yang lain, silakan kerjakan yang mana yang belum pernah kerjakan. Lalu kerjakan sudah, ya. Ya. Perhatikan apa yang ditanyakan Salita. Yang mana sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, apa saja tahapannya? Silakan. Silakan ditulis. Ada tahap. Satu hari tahapan atau satu hari. Silakan. Ya.
Silakan. Tapi disebutkan dulu nanti maju. Ya. Kita lihat visi Mana gambarnya? Silakan ditulis ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada hewan. Silakan nanti kalau Side buat gambar manusia berarti Side harus tulis namanya di atas. Misalnya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada tumbuhan. Ya. Kalau ada temannya yang membuat gambar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berarti Side tulis seperti itu. Silakan. Silakan buat gambarnya ya. Kalau sudah buat gambarnya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada tumbuhan ya. Sampai diskusi yang lain. Kalau ada temannya yang bicara satu-satu kepada nulisnya. Nah, jadikan satu yang tulis
Misalnya siklus reproduksi gambar saja. Berarti gambar berapa ini? Berarti di sini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada hewan jenis lihat tadi namanya. Nah, tadi jawab berapa? Namanya sudah bisa dihubungi. Nah, dikatakan dengan bukunya ya kalau sudah jadi. Kalau sudah jadi buku kelompoknya, jadi tugasnya dijadikan satu. Nah, nanti yang maju 3 orang terkelompok, ya. Silakan. Silakan, sudah jadi? Ya. Kalau sudah jadi, silakan maju berkelompok masing-masing yang sudah merasa dirinya sudah jadi. Kelompok saja, kelompok berapa saja? Ayo kelompok Rifki dulu. Maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan kelompoknya Rifki. Silakan kelompok Rifki. Jelaskan temannya. Sini aku. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menghasilkan hasil diskusi kami. Rifki sebagai penyaji dan pendamping Egi. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Pertumbuhan adalah proses di mana suatu organisme seperti manusia tumbuh secara fisik. Ini bisa diukur dengan angka dan terlihat jelas. Contohnya, tinggi badan yang bertambah atau penambahan berat badan. Perkembangan adalah penambahan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai aspek. Ini tidak selalu dapat diukur dengan angka. Contohnya, saat seorang bayi yang awalnya tidak bisa berbicara tetapi kemudian bisa berbicara dan lancar ketika tumbuh. 2. Sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silahkan diperhatikan. Jawaban nomor 2. 1. Tahap awal manusia. 2. Tahap bayi. 3. Tahap anak-anak. 4. Tahap remaja. 5. Tahap dewasa. 6. Tahap manula atau tua. 3. Buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia dengan memilih salah satunya. Contoh perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, perhatikan temannya. Berawal dari biji, setelah biji tumbuh, tumbuhnya tunas. Setelah tunas,
tumbuh daun, dan setelah tumbuh daun lebih banyak, dan setelah tumbuh daun lebih banyak berbunga, dan setelah berbunga tumbuhnya buah. Bisa dipahami? Silakan dari kelompok 1, 2 ataupun 4 silakan bertanya. Mungkin ada yang belum dipahami dari kelompok 3. Silakan, ada yang ditanyakan? Coba mungkin Indri, ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Perhatikan ibu ulang kembali tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, baik itu pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di sini apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses pertumbuhan yang dapat diukur. Contohnya, ketika kita bayi yang baru lahir, apanya yang diukur? Tingginya, misalnya tingginya 45 cm. Dan juga berat badannya berapa? Misalnya 3 kg. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Karena pertumbuhan ini yang bisa diukur, ya. Sedangkan perkembangan adalah penambahan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai aspek. Maksudnya di sini bayi yang bisa berbicara, sehingga bisa berbicara karena adanya tahap pertumbuhan. Yang ketiga adalah gambar. Gambar apa yang disampaikan teman-temannya tadi? Tentang pertumbuhan. Ngerti maksudnya? Mulai dari biji, dari tunas, tumbuh daun banyak, tumbuh bunga dan buah. Ini bisa dikatakan pertumbuhan dan perkembangan apa tidak? Nah, ada perubahannya kan? Ada. Jadi itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Tepuk tangan dulu. Jika ada jarum patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata salah, jangan simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Siapa yang sudah jadi kelompok? Silakan kelompok Aldo maju kelompok 4. Silakan 3 orang saja. Ayo. Luar biasa kelompok 3 ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang dibacakan soalnya oleh Muzain dan dijawab oleh Adiman. 1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Pertumbuhan adalah yang ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan keterampilan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. 2. Sebutkan tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Berawal dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. 3. Buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan manusia dan silakan perhatikan temannya. Pertumbuhan dan perkembangan hidup pada hewan, bebek. Berawal dari telur, menetas, jadi Lihat anak gambarnya. Lihat gambar. Nah, lihat temannya. Gambar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini sudah menjelaskan bagaimana gambar pada pertumbuhan hewan.
wanita yang bertugas sebagai penyaji. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Pertumbuhan, proses yang dapat diukur dengan sistem ukur seperti tinggi badan dan berat badan. Perkembangan, proses penambahan kemampuan dan keterampilan di berbagai aspek. Contohnya, bayi dapat berjalan seiring dengan bertambahnya usia. Sebutkan tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. 1. Awal kehidupan manusia. Janin atau calon bayi. Pada tahap ini organ-organ tubuh mulai terbentuk. 2. Tahap bayi. Bayi juga mulai belajar melakukan gerakan seperti mengkurap, merangkak, dan berjalan. Mereka juga belajar berbicara. 3. Tahap anak-anak. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemampuan mental mereka juga meningkat. Kemampuan berbahasa juga semakin baik. 4. Tahap Silakan yang lain menjadi mungkin ada yang kurang jelas. perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas adalah tahap di mana hormon berproduksi aktif. 5. Tahap dewasa. Saat remaja berakhir, manusia memiliki fase dewasa. Pada fase ini, pertumbuhan fisik sudah stabil dan tubuh tidak lagi mengalami pertambahan tinggi. Buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan dan manusia dengan memilih salah satunya. Perhatikan, ya gambar-gambarnya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada hewan dimulai dari tahap 1, telur. Tahap 2, telur menetas. Tahap 3, anak ayam. Tahap 4 atau terakhir, ayam dewasa. Mungkin ada dari kelompok yang lain menanggapi. Silakan. Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas. Silakan ditanyakan dari mana. Ayo Bu Hari. Mungkin apa yang belum saya pahami, silakan ditanyakan. Ayo Artiman, Aldo, Febri, ya? Nggak ada. Yang lain? Paham maksudnya? Silakan tepuk tangan dari kelompok. Ya, perhatikan teman-teman. Ayo ada satu. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Pertumbuhan adalah proses di mana organisme seperti manusia tumbuh secara fisik. Ini bisa diukur dengan angka dan terlihat jelas. Contohnya, tinggi badan yang bertambah. Perkembangan pada manusia, penambahan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai aspek ini tidak selalu dapat diukur dengan angka.
Contoh, saat bayi yang awalnya tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara dengan lancar ketika tumbuh. Dua, sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap pertama bayi, tahap kedua balita, ketiga anak-anak, keempat remaja, 5 dewasa, 6 tua. Tidak, buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hewan dan manusia dengan memilih salah satu. Perkembangan tumbuhan, biji, tunas, berdaun dan berbunga, berbuah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, dari Bapak Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 sampai 4 semuanya bisa ya. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan bagikan kelompok mandiri. Silakan kelompok per kelompok mandirinya Ibu Guru bagikan. Ini kelompok mandiri ya. Silakan kerjakan. Silakan dijawab. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan tugas kelompoknya dikumpulkan sana, tugas kelompoknya sana. Silakan, sudah jadi? Ya. Kalau sudah jadi dikumpulkan. Kita eksplisit.
Ibu guru tahu bahwa pada hari ini kalian sudah bisa memahami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup pada manusia. Betul sekali. Jadi bisa dipahami. Nah, jadi di sini kita sudah bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Oke. Yang kedua apa? Tentang proses tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi kita sudah mengetahui yang bagaimana dinamakan tahapan. Misalnya masa bayi ya, terjadi selama 2 tahun. Di mana bayi yang baru lahir akan diberi ASI untuk berkomunikasi. Selain berkomunikasi, bergerak. Selain bergerak, merangkak. Setelah merangkak, berjalan. dan itulah proses pertumbuhan pada manusia pada bayi ya. Nah, jadi tahapan bayi, semua organ internal bayi akan mulai berkembang. Berkembang dan berfungsi. Misalnya sistem pencernaan, pernapasan, dan sistem saraf yang mengalami perkembangan. Masa anak berada di rentang usia berapa? 2 sampai 12 tahun. Ya. Pada masa anak-anak terutama usia 2 sampai 6 tahun dinilai sebagai masa emas, di mana otaknya berkembang pesat dan sarafnya, ya. Ya. Ketika anak memasuki usia 7 sampai 12 tahun, tulang anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan kepadatan. Jadi bisa kita mengetahuinya ya. Itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah bisa dipahami semua? Nah, alhamdulillah di kelas 9 ini sangat bagus sekali motivasi belajarnya, baik dari belajar kelompok, mandiri, sangat bagus karena pemahamannya sudah bisa dikuasai. Pertanyaannya, jawabannya, ya. Ada soal. Kita sudah mandiri. Iya, kalian sudah mandiri, betul sekali. Selain mandiri, bisa beradaptasi dengan kelompoknya, ya. Bisa berdiskusi. Semangat dengan diskusi kelompoknya? Di kelas 9 ini sangat bagus sekali, ya. Nah, jadi kelompoknya sudah bagus, belajar mandirinya juga sudah bagus. Silahkan di rumah kalian pelajari ya tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu tahapan remaja dan dewasa
tentang remaja dan dewasa. Ya, baik pada perempuan dan laki-laki. Bisa? Alhamdulillah, pada hari ini pembelajaran kita sangat disiplin, bagus. Untuk itu kita sama-sama mengawalinya dan mengakhirinya dengan berdoa. Ya, silahkan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan maju ke depan. Silahkan di sini. Untuk mengakhiri pelajaran pada pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai.